Mungkin untuk hari ini saya akan membawakan update untuk telco survei dari data paket dan juga dari fixed broadband market ya. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya, jadi untuk dari segmen mobile di bulan Februari ini secara headline price ini secara industri mengalami adanya sedikit peningkatan ya sebesar 0,2% ya secara month on month. Ini mostly driven dari operator Axis ya yang meningkatkan harga mereka yaitu dari Broadnet kuota yang memiliki peningkatan sebesar 0,8% secara month on month. Namun dari sisi market leader atau dari sisi Telkomsel itu mereka ada uh, pengurangan harga ya dari sisi lower end tier produk mereka yaitu dari sisi kuota ketengan mingguan dan juga harian di mana untuk penurunan harganya itu di sekitar 2,4% hingga 5,1% secara month on month ya. Untuk di bulan Februari juga, kalau bisa kita lihat dari sisi data yield, ada sedikit penurunan ya, sekitar 0,5% secara month on month. Ini mengindikasikan adanya dari sisi operator memberikan adanya bonus kuota untuk mengakuisisi dari sisi subscriber dari operator lain dengan meningkatkan dari sisi insentif untuk memberikan adanya bonus kuota dari sisi operator. Nah, sebagai contoh untuk dari Telkomsel sendiri, mereka memberikan up to 1 GB dari sisi bonus kuota untuk kuota ketengan utama yang menurunkan dari sisi mobile rate mereka menjadi 6,1 rupiah per megabyte ya, atau turun 1,1% ya secara month on month. Kemudian Excel juga memberikan up to 5 GB bonus kuota untuk paket Extra Combo Plus, regular dan juga VIP yang menurunkan mobile rate mereka itu minus 3,4% ya secara month on month. Dari sisi Tri juga mereka memberikan up to 2 GB ekstra kuota untuk paket data Happy yang menurunkan dari sisi mobile yield mereka minus 2% secara month on month. Jadi memang dari top 3 operators di Indonesia ini mereka memiliki strategi lainnya. Karena untuk di bulan Januari kemarin mereka coba nge-cut dari sisi durasi dari 30 hari menjadi 28 hari untuk several products. Dan di bulan Februari ini mereka coba untuk memberikan bonus kuota untuk meningkatkan minat dari masyarakat di tengah purchasing power yang masih rendah untuk saat ini. Gitu. Ya, mungkin bisa next. Ya, mungkin kalau misalnya kita lihat dari tren data yield selama 3 bulan terakhir, memang dari top 3 operator di Indonesia sendiri trennya sedang menurun ya. Karena kalau misalnya kita lihat banyak operator yang memberikan bonus kuota dan juga pemangkasan harga di awal tahun yang mengindikasikan memang dari sisi demand itu masih belum picking up ya dari subscriber di Indonesia seperti itu. Namun kalau bisa kita lihat memang di third quarter hingga fourth quarter tahun lalu memang ada peningkatan dari sisi harga kalau misalnya kita lihat dari Telkomsel, kemudian dari sisi XL juga ada peningkatan dari sisi harga. Namun memang kalau misalnya kita lihat dari sisi seasonality di third quarter dan juga fourth quarter merupakan high season ya. Jadi memang mereka meningkatkan harga untuk mengikuti momentum arus libur Nataru seperti itu. Tapi memang selama 3 bulan terakhir secara yield trend itu cenderung menurun yang mengindikasikan bahwa memang purchasing power itu masih cukup tergolong cukup rendah ya di Indonesia. Ini bisa ke slide selanjutnya. Ya, kalau misalnya kita beralih ke fixed broadband market, memang ada sedikit perubahan strategi ya, terutama dari Indosat HiFi dan juga Bisnet. Yang dari Indosat sendiri mereka menurunkan dari sisi headline price mereka ya untuk yang high-end produk mereka, untuk yang 1 GB paket itu dari 1,3 juta menjadi 1 juta, dan untuk yang lower end market itu mereka coba meningkatkan dari sisi speed atau speed limit mereka coba ditingkatkan yang mengindikasikan adanya declining dari overall yield mereka ya sebesar 25,3% secara month on month. Nah, dari bisnis juga mereka memberikan speed bonus ya, itu up to 100 megabyte per second itu di several regions ya, terutama di daerah Jawa, Batam, Bali, Bangka, dan juga South Sumatera dan Sulawesi yang mengindikasikan adanya penurunan dari overall yield mereka itu turun 13,4% secara month on month. Ya, memang dari sisi market dari fixed broadband ini lebih lebih tough dan juga lebih panas ya. Kalau misalnya kita lihat memang dari sisi kompetisi itu kan pemainnya lumayan lumayan banyak, apalagi di awal tahun ini dengan adanya
apa namanya program dari Prabowo untuk adanya internet gratis dengan kerjasama dengan WiFi atau Starlight ya, yang memberikan produk dengan harga yang sangat murah, mulai dari 100.000 per 100 megabyte dan juga net home yang dimiliki oleh Data itu juga dimulai dari 200 ribuan. Ini jauh lebih rendah dibandingkan average broadband market di Indonesia itu yang mulai di 250 ribuan. Ini yang menjadi disruptor dari market dari fixed broadband. Gitu. Ya, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya, jadi kalau saya kita lihat sebagai comparison ini untuk di bulan Januari dan juga Februari dari sisi detail data paket dari Indosat Hi-Fi, memang kalau saya kita lihat memang dari sisi paket yang paling murah di 245.000 mereka ada peningkatan speed limit ya sebesar 20 megabytes. Kemudian dari yang 345.000 itu mereka tambahkan speed limit 200 megabyte dan juga untuk yang high end itu mereka cut their price sebesar 255.000 menjadi 1 juta ya. Jadi memang mereka melihat dari kompetisi ini untuk mendapatkan subscriber di luar, memang mereka harus memberikan insentif yang lebih dan memberikan value for money untuk masyarakat. Itu karena kalau bisa kita lihat compare dengan produknya Starlight dan juga NetHome yang memiliki harga yang jauh lebih murah dan relatif yang lebih murah, ini mengindikasikan bahwa memang market ini sedang mengalami adanya price war untuk segmen broadband. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, jadi memang kalau bisa kita lihat dari sisi bisnet juga mereka memang dari sisi headline price tidak ada perubahan ya. Namun dari speed limit mereka coba memberikan adanya insentif tambahan ya sebesar 15 megabyte untuk yang produk paling murah. Kemudian untuk produk paling mahal mereka cut dari speed limit ya. Jadi ada cross subsidi silang untuk produk dari bisnet gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari bisnet yang di Sulawesi juga mereka coba tambahkan speed limit itu di 50 megabyte. Gitu. Jadi memang secara overall yield di Indonesia dan apalagi untuk dari segmen broadband ini trennya memang selalu menurun ya. Karena kalau misalnya kita lihat memang dari sisi penetrasi dan juga penyerapan masyarakat untuk internet itu masih tergolong lebih rendah. Jadi mereka coba mengakuisisi dari subscriber terlebih dahulu dengan memberikan insentif dari speed dan juga harga yang murah. Gitu. Oke, mungkin bisa next. Ya, jadi memang dari sisi sektoral kita secara view lebih ke netral, tapi memang secara valuasi kita buy ya untuk ketiga emiten dengan target TP untuk Telkom di 3.600, Indosat di 2.500, dan XL di 2.900. Memang dari sisi valuasi ini sudah tergolong cukup murah ya, karena kalau bisa kita lihat secara 5 tahun terakhir, secara average dari EV/EBITDA ini sudah menyentuh angka di -2. Jadi memang ini merupakan opportunity ya to buy dari sektor telco.